Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Priscilla Natania Harto dengan NIM 4220119. Saya M. Namus Akbar Gumirat, NIM 4220129. Biografi Anaximandros. Anaximander atau dalam bahasa Yunani disebut pula sebagai Anaximandros adalah seorang filsuf pada zaman Yunani kuno. Kemunculannya dalam sejarah pemikiran ada setelah Thales. Anaximander lahir di kota Miletus dekat Soke, Turki, kota yang sama pula dengan Thales. Seorang penulis pada zaman Yunani kuno ini menyebutkan bahwa Anaximander lahir pada tahun 610 sebelum Masehi. Hal ini diperkirakan pada tahun 547 atau 546 sebelum Masehi diadakan Olimpiade yang ke-58 dan pada saat itu Anaximander telah berumur 63 tahun. Disebutkan pula bahwa Anaximander meninggal tak lama setelah perayaan Olimpiade tersebut, sehingga diperkirakan bahwa Anaximander meninggal pada tahun 546 sebelum Masehi. Sebenarnya, ini juga menunjukkan walau Anaximander lebih muda 15 tahun dari gurunya, Thales, namun meninggal lebih cepat yaitu 2 tahun sebelum paman sekaligus gurunya tersebut. Filsafat Anaximandros. A. Bidang astronomi. Pemikiran Anaximander tentang bidang astronomi ini salah satunya. Anaximander percaya bahwa bentuk bumi adalah silinder. Selain bentuk bumi, Anaximander juga mengemukakan bahwa matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang bergerak mengelilingi bumi. Jadi, matahari terlihat di pagi hari adalah matahari yang sama yang tenggelam di sore hari dan terbit lagi keesokan harinya. Anaximander juga menambahkan jika bumi kita merupakan pusat tata surya, oleh karena itu bumi tidak jatuh. B. Bidang geografi. Anaximander, beliau adalah orang pertama yang membuat peta. Peta itu menunjukkan bumi yang berbentuk silinder. Laut Mediterania berada di tengah dan pada ujung utara maupun selatan terdapat lautan. Jika diuraikan, maka peta milik Anaximander. Anaximander juga seorang penjelajah yang kritis. Ia menggambarkan dengan cermat apa yang dilaluinya dan menuangkannya dalam sebuah peta. Inilah pertama kalinya peta dibuat. C. Asal mula kehidupan. Mengenai asal mula kehidupan, Anaximander juga menjelaskan evolusi makhluk hidup yang berasal dari lautan, yaitu ikan. Pemikiran ini didasarkan pada tidak mungkin seorang manusia adalah makhluk pertama yang hidup karena manusia memerlukan pengasuhan dari pada awal kelahirannya. Oleh karena itu, Anaximander mempercayai bahwa makhluk hidup pertama adalah ikan yang kemudian naik ke daratan dan kemudian mengalami proses yang pada akhirnya berevolusi menjadi manusia. D. Bidang meteorologi. Pada bidang meteorologi, Anaximander menyatakan bahwa petir bukanlah disebabkan oleh Zeus, sang raja para dewa yang menyerahkan trisulannya atau tongkat petirnya, tapi karena pneuma atau udara yang memadat. Selain itu, Anaximander juga menjelaskan bahwa hujan berasal dari uap yang dibawa ke atas tepat di bawah matahari, bukan karena hal-hal yang berhubungan dengan mitologi dan kekuatan dewa. Namun memang ada sebab dan prosesnya dan semua itu juga terjadi secara natural. E. Asal mula alam semesta. Anaximander juga menjelaskan mengenai asal mula alam semesta. Pemikirannya bahwa segala sesuatu yang muncul dari apeiron atau yang tidak terbatas. Pemikiran Anaximander yang ditulis oleh Aristoteles mengenai yang tak terbatas ini sebenarnya masih belum jelas apa sesungguhnya yang tak terbatas yang dimaksud oleh Anaximander. Kesimpulan,
Zaman Yunani kuno banyak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf alam yang menitikberatkan penelitiannya pada alam atau benda yang diamati. Hal ini terjadi karena zaman Yunani kuno sebenarnya adalah zaman di mana tumbuhnya kesadaran manusia untuk mempergunakan akal dengan memahami alam semesta pada abad ke-6 sebelum Masehi. Terjadi pergeseran pemikiran yang kemudian mempertanyakan hakikat alam semesta dari sudut pandang rasional atau akal. Anaximander berpendapat bahwa alam semesta berasal dari apeiron yang tak terbatas dalam bahasa Yunani. Selain pendapatnya mengenai alam semesta, Anaximander juga mengemukakan pendapat mengenai kedudukan bumi, matahari, bulan, bintang, dan benda luar angkasa lainnya. Selain itu, banyak jasa yang dicurahkan pada bidang astronomi maupun geografi, serta dikenal juga orang pertama yang membuat peta dan kritis dalam menganggap masalah yang berkaitan dengan cuaca atau meteorologi, dan berani menentang konsep-konsep dalam mitologi dengan menggunakan rasionalitas yang berpegang pada prinsip geometri maupun logika.